Halo, selamat pagi. Nama saya Raflando Pranata Ginting, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas UTS Data Warehouse. Yang pertama merupakan pengertian dari data warehouse. Data warehouse adalah sebuah basis data yang menyimpan data yang sekarang dan juga data di masa yang lalu, di mana data-data tersebut berasal dari berbagai sistem operasional dan juga sumber-sumber eksternal, yang menjadi perhatian penting bagi para manajemen di dalam organisasi dan ditujukan untuk keperluan analisis serta perlaporan manajemen untuk mengambil keputusan, di mana data-data yang terdapat di dalam data warehouse merupakan data-data yang relevan untuk proses pengambilan keputusan untuk sebuah organisasi. Data warehouse digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan di dalam organisasi, di mana di dalam data warehouse berisikan data-data organisasi seperti data pembelian, penjualan, dan juga sebagainya untuk menentukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan organisasi ke depannya. Contoh-contoh data warehouse seperti data transaksi setiap tahunnya pada supermarket, seperti data penjualan, data barang tiap tahunnya, dan juga data laporan kehadiran pegawai di supermarket. Soalan yang berikutnya merupakan pengertian dari database, data warehouse, dan juga data management. Yang pertama adalah pengertian database. Database merupakan sebuah pangkalan data terorganisir yang disimpan dan diakses secara elektronik melalui suatu sistem komputer. Terus yang kedua adalah pengertian dari data warehouse, sebuah basis data yang menyimpan data masa sekarang dan juga masa lampau yang berasal dari sistem operasional serta sumber eksternal lainnya. Yang ketiga, data mining. Data mining merupakan proses pengambilan pengetahuan dan informasi baru dari sebuah data yang berjumlah banyak di dalam data warehouse. Data mining merupakan sebuah teknologi yang diharapkan dapat menjembatani atau mempermudah komunikasi antara data dan si pemakai data tersebut. Kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga merupakan pilih salah satu model bisnis dan tentukan 3 tabel dimensi dan 2 tabel fakta. Di sini saya memilih model bisnis pendidikan, ini universitas, di mana tabel fakta di dalamnya ada yang pertama itu tabel mahasiswa, yang kedua tabel mata kuliah, dan ketiga tabel fakta jurusan, dan keempat tabel fakta dosen. Dan untuk tabel dimensinya sendiri ada tabel ruangan, tabel KPS dan KRS, dan yang terakhir tabel KHS. Sedikit penjelasan, tabel fakta merupakan tabel yang paling sering diakses dan ditampilkan, dan tabel dimensi merupakan dimensi data yang ada di dalam tabel fakta tersebut. Soal keempat menjelaskan sumber data eksternal untuk masing-masing bisnis, di mana masing-masing bisnis ini merupakan bisnis eksternal dari rumah sakit, pendidikan, dan bisnis retail ataupun mall. Data eksternal pertama yaitu data eksternal rumah sakit. Data eksternal rumah sakit berasal dari data pasien, data obat, dan data-data pasien guna BPJS. Untuk seterusnya data eksternal dari pendidikan, yaitu berupa data identitas mahasiswa, data administrasi mahasiswa seperti pembayar uang SKS dan uang kuliah pokok penerima beasiswa. Untuk data eksternal dari bisnis retail merupakan data barang penjualan, data hasil penjualan barang, dan data jumlah pembelian barang. Dan bisa kita tambahkan juga data pembayaran gaji karyawan. Yang berikutnya merupakan soal nomor 6. Gunakan database sales dan carilah customer yang paling banyak melakukan pembelian setiap bulannya dan customer paling sedikit melakukan pembelian dalam sebulannya. Oke. Setelah itu kita masuk ke codingnya. Di sini tadi saya sudah mengambil codingnya dan sempat mengambil print screennya.
Kita tinggal copy kodenya. Stop. Kita jalankan. Nah, ini telah muncul. Ini bukan dia mengurutkan. Bentar. Nah, ini merupakan pembeli setiap bulannya. Ini dia hasilnya. Jadi pembeli yang paling banyak membeli tiap bulannya adalah Smile Drop, dan paling sedikit adalah Sony Electric dengan jumlah yang dibeli sebanyak 690 unit.